Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa rasulil ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa kafa bima minima alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatin tatimmus sholihat. Bisnis ini sulit ketika masa-masa sekarang. Jadi yang sulit bukan Anda, saya juga sama. Yang gagal bukan Anda, saya juga gagal. Jadi tadi kemarin Pak Agus ngomong dia tadinya importir barang tas segala macam-macam dari Mangga 2, dia punya toko di Mangga 2, sekarang berantakan semua. Barang nggak keluar segala macam-macam, modal habis dari bank dan yang lainnya dia bangkrut gitu. Sampai ngomong, Pak Ridwan, saya sekarang nih kalau saya mau jualan di pinggir jalan minimal 20 juta saya harus keluar uang gitu. Uang dari mana, saya nggak punya uang lagi gitu. Jadi yang sulit bukan kita aja, orang China, pengusaha China yang dikenal tangguh dan ulet, itu kesulitan juga pada saat sekarang ini gitu. Jadi siapapun sulit, dan saya pun meskipun ngomongnya kelihatan enak-enak, saya juga sulit sob. Makanya kalau ketika saya sulit, saya mungkin agak menyelesaikan dulu masalah saya konsentrasi ke usaha saya gitu. Jadi kapan hari saya buka, contoh ya, saya juga sama gitu. Jadi usaha itu yang paling berat itu nanti, yang paling nyusahin adalah ketika kita nutup usahanya gitu. Jadi ketika kita kesulitan, kita nutup usaha itu yang paling berat gitu. Karena apa? Kalau buka usaha sih mending gitu. Kita contoh ada usaha kita buka, ketika nutup setengah mati sob. Kenapa? Kita bayar karyawan, kita bayar macam-macam, kita kehilangan apapun, ruginya kelihatan di depan mata gitu. Nah kemarin salah satu restoran saya tutup gitu. Tadi mau saya tutup, saya kurangi karyawan saya udah ngomong gini, saya udah nggak sanggup lagi bayar gitu. Jadi teknik saya adalah apa? Ketika saya kesulitan segala macam-macam, modal saya kan udah ada di situ, modal equipment segala macam-macam, bla 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 gitu. Jadi saya udah banyak modal di situ. Baru 6 bulan buka, saya tuh berapa bulan buka saya mau tutup gitu. Karena apa? Saya udah nggak mampu bayar mereka gitu. Saya bilang ke karyawan saya 2 orang, meskipun karyawan di satu tempat cuma 2 orang gitu. Saya udah nggak mampu lagi gaji kamu segala macam-macam, meskipun seminimal mungkin saya udah nggak mampu. Sebaiknya kamu cari tempat lain aja. Kalau gimana? Yang bulan ini saya mungkin bayarkan kan, tapi saya nggak bisa full, setengah-setengah, tapi total tetap saya bayarkan karena saya udah komitmen gitu. Tapi kalau yang kedua, opsi yang kedua adalah apa? Kalau kamu mau jadiin partner saya, kamu gini loh, kamu jalankan usahanya segala macam-macam, dan ini udah terjadi di kantor saya yang lain gitu. Dijalankan segala macam-macam dengan modal yang ada segala macam-macam, saya modalin juga kalau butuh modal segala macam-macam, bla bla bla. Nah ketika nanti suatu saat ada keuntungan, itu kamu semua keuntungannya selama sampai 3 tahun gitu. Dia nikmati gitu. Jadi kapan hari contoh ada orderan berapa duit, anggaplah 500.000 gitu, orderan gitu, nasi box segala macam-macam, untuk 200.000, ya udah mereka ambil semua keuntungannya, bagi 2 dengan temennya gitu. Jadi saya ngambil enggak, malah gas listrik dan yang lain-lainnya saya yang bayarin tetap gitu. Jadi gas listrik dan yang lainnya saya yang bayarin, dia hanya menu utamanya doang yang dia lakukan gitu. Jadi itu sob. Akhirnya apa, mereka ngomong, Pak saya mau jadi partner bapak aja gitu, nggak usah gaji saya. Tapi memang yang saya lakukan adalah apa, penginapan mereka nginep di tempat itu gitu. Jadi mereka tinggal di situ segala macam-macam, jadi tidak ada keluar kos lagi. Makan juga tinggal makan aja kan, tidak keluar biaya lagi. Makan dari yang ada dari hasil itu. Akhirnya dia sekarang jalan lagi gitu. Itu salah satunya. Kapan hari pun sama di kantor salah satu usaha saya di Metro gitu, berapa tahun itu kena Covid segala macam, nggak bisa gajian. Ya udah, yang penting kita harus siap gitu, kehilangan ini. Jadi mereka yang usahakan, ini anggaplah saya punya stok modal, anggaplah 500 juta, lu jualin aja stok gua gitu, atau ada bisnisnya. Tapi ya itu tadi, ketika dijual saya untuk gaji mereka, ya udah nggak apa-apa. Mungkin 20% buat saya, 80% buat mereka gitu. Meskipun saya rugi, itu aset saya yang anggaplah 500 juta tadi. Dulu saya belinya juga dari mereka juga kan, dari usaha juga gitu. Sekarang hilang ya nggak masalah gitu. Dan itu sampai sekarang kenapa saya tidak berhentikan karyawan. Mereka jalankan sendiri. Contoh kapan hari kemarin laku apa, equipment apa gitu, 20 juta, ya udah mereka nikmati untuk gaji dan yang lainnya beberapa bulan. Ya akhirnya jalan juga gitu. Tapi kita siap itu ketika kita tidak dapat pendapatan gitu. Contoh kalau mereka lebih, contoh dalam bulan ini mereka ada kelebihan 5 juta, 3 juta, mereka baru kasih, Pak, setelah gaji mereka penuh baru kasih ke saya, Pak ini ada kelebihan buat Pak segini gitu. Ya udah, kadang dapat 2 juta, 3 juta, kadang nggak sama sekali beberapa bulan. Ya udah, kita nikmati aja bareng-bareng, sama-sama susah gitu. Dan itu yang menyebabkan saya sekarang masih bisa bertahan gitu. Dan sob, saya usaha sob, sekarang saya buka hotel juga berantakan gitu, sepi banget, penghasilannya minus juga gitu. Saya bawa kos-kosan saya jadiin hotel, karena kos-kosan juga sepi sob, nilainya juga rendah, tadinya 1,6, sekarang 800 juta juga masih kosong gitu. Hanya laku beberapa kamar gitu. Akhirnya saya jadiin Oyo syariah, pondok syariah gitu. Akhirnya apa?
Ya udah saya jalankan itu segala macam-macam. Ada yang nginep gak banyak, lumayan, tapi ya itu tadi saya tidak pernah mau nyerah sob. Jadi beberapa usaha gagal ya jalani aja. Mungkin dari 5 usaha mungkin gagal 1, 2, sukses 1 ya udah bersyukur gitu. Berarti jalan gitu. Jadi intinya apa? Jangan mudah nyerah sob. Nah sekarang kalau nggak bisa usaha apapun ini bergerak kayak tadi saya kemarin stres di buatin web segala macam-macam karena saya buat web sendiri, kitchens pakai s.com itu salah satu punya saya. Nah ini lagi saya kerjain segala macam-macam, ya udah kitchens.id pakai s.id ya. Saya kerjain segala macam-macam bla bla bla, ya udah. Nah sisanya kita harus bergerak, cari informasi, gerak kemana-mana nggak apa-apa gitu. Sampai apa? Kalau kita diem aja di rumah terus diem-dieman segala macam-macam ya sakit sob, sakit semua. Urusan usaha nanti sukses apa enggak itu bukan urusan kita, urusan Allah gitu. Ibaratnya gini kan, belajar kayak burung gitu. Pagi-pagi dia keluar dalam kondisi lapar, mau dapat mau enggak dia keluar aja gitu. Pulang kondisi kenyang bisa ngasih makan anaknya. Kalau nggak dapat ya Tuhan yang tinggal ngasih. Insya Allah itu aja masih dikasih rezeki sama Allah gitu. Apalagi kita gitu, manusia yang punya akal gitu. Jadi jangan cepet nyerah dulu, terus jangan sampai diam. Kalau bisa ya datang aja ke teman-teman. Jadi kalau ketika saya pusing, saya kadang-kadang main ke teman-teman yang lainnya, liatin bisnis lain. Kalau enggak saya jalan-jalan sama istri, lihat potensi yang lain di mana-mana, sembari survei gitu. Bisa apa sih yang jalan? Kayak kemarin saya main ke Seminyak Square, sekali sembari lihat-lihat. Ternyata kenapa sekarang yang susah bukan kita doang tuh. Pengusaha UKM kayak kita, orang besar pun tambah susah lagi, pengusaha besar gitu. Teman-teman saya pengusaha besar pada bangkrut semua. Pokoknya teman saya yang punya karyawan di atas 10 orang pasti sekarang kelanggar semua, bangkrut semua banyak gitu. Yang survive yang di bawah 5 orang gitu. Demikian ya saya sob, kalau saya salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.